Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Memiliki hubungan yang dekat dengan Allah terdapat di dalam Kitab Amsal 18 ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Allah tidak menginginkan kehidupan anak-anaknya tinggi hati, memiliki keangkuhan, kesombongan. Namun yang menjadi prioritas utama adalah mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Bahkan di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita ditinggikan oleh manusia, tetapi biarlah Allah yang meninggikan kita. Hidup kita harus ada kerendahan hati. Hanya Allah yang patut ditinggikan. Seperti pujian, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Hanya Allah yang patut ditinggikan, hanya Allah yang patut dimuliakan. Kita harus memiliki kerendahan hati. Seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Itulah yang diharapkan. Jikalau kita saat ini sedang ada dalam posisi yang baik, kesuksesan, diberkati Tuhan, jangan sampai kita meninggikan diri bahwa semuanya itu hanya sia-sia kalau kita mengandalkan diri sendiri. Hanya Tuhan yang patut ditinggikan. Mazmur 149 ayatnya yang keempat dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan memberikan keselamatan kepada semua orang yang seharusnya kita tidak layak, karena kita adalah orang yang berdosa, yang jauh daripada Allah. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Allah punya rencana. Allah memiliki rencana di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Allah yang ditinggikan, Allah yang dimuliakan, bahwa Dia memiliki. Karena begitu besar kasih Allah yang begitu luar biasa, manusia berdosa diselamatkan supaya memiliki hidup yang kekal. Allah punya rencana untuk setiap umat-Nya, anak-anak-Nya. Apa yang menjadi rencana kita kadang tidak sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah pasti indah, walaupun kadang berbeda dengan rencana manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kita semua penuh dengan dosa, terpisah dari Allah. Tetapi Allah mengasihi kita. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Marilah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, masuk di dalam kehidupan kita untuk dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hati kita siap datang kepada Tuhan sehingga hubungan yang indah boleh terjalin karena Tuhan memimpin kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.